Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya. Pagi hari ini saya berada di satu tempat, tempatnya indah. Toya de Pasya. Ada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang terkenal dengan dunia pariwisatanya. Pagi hari ini saya mengutip orang-orang bijak, kata-kata orang bijak terkait dengan politik. Banyak orang hebat, pejabat-pejabat yang hebat itu historinya beraneka ragam. Karena banyak orang bilang politik itu kejam. Politik itu mahal. Politik itu semu. Saya ungkap satu persatu. Orang hebat dan penulis-penulis politik itu seperti apa sih? Karena banyak orang yang takut terjun di politik. Karena politik itu sebenarnya menurut saya bagian dari seni kehidupan untuk mencapai tujuan. Tetapi tujuan itu mesti harus difokuskan supaya bisa tercapai. Banyak orang yang bilang syarat jadi politikus harus pandai pencitraan. Ya betul. Betul. Harus pandai pencitraan. Kalau semua orang berpolitik terus yang jadi rakyat siapa? Ada pertanyaan juga seperti itu. Mari kita simak terkait dengan kata-kata orang bijak. Karena Bapak Willy bilang politik itu mahal. Menang mahal, kalah pun mahal. Banyak orang yang bilang seperti itu. Dan kenyataannya ya mungkin masyarakat yang tahu. Bagaimana kalau seorang politikus bagi-bagi sembako terus itu musim apa? Nah, itu artinya musim pileg, musim pemilu, musim berbuat baik. Ya tanda-tandanya. Kenapa memang mesti harus kita berpolitik? Karena kita negara demokrasi. Kita mesti harus punya wakil di rumah rakyat di sana, baik tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat. Sehingga ini mesti harus yang memiliki talent, yang memiliki hobi, yang memiliki ide-ide mau jadi wakil rakyat ya mesti harus melalui jalan politik. Kecuali yang mau jadi eksekutif bisa dari independen, bisa jadi lewat partai politik. Terus apa yang memang orang-orang bahas tentang politik? Karena ini 2 tahun lagi banyak sekali persaingan. Karena sebentar lagi juga akan ada isu-isu yang mungkin kurang enak didengar ya. Karena seperti kata-kata terseret musim kampanye politik karena alasan ideal atau sekedar taktik, kata Najwa Shihab. Benar, masuk akal ya. Ada juga yang bilang pendidikan politik rakyat hanya akan berhasil dalam sistem yang demokratis dan adanya jaminan atas HAM. Nah, itu almarhum kata Pak Munir. Ya benar. Tadi saya sampaikan politik itu mahal. Untuk kalah pun mahal, menang kalah mahal, kata Will Rogers. Benar juga menurut saya. Karena manusia pada dasarnya adalah binatang
politik Aristoteles. Nah ini kata Aristoteles, manusia pada dasarnya adalah binatang politik. Kata siapa? Kata Aristoteles, binatang politik. Kasar banget ya. Tapi ini tulisan Aristoteles ya. Bagiku sendiri politik itu adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Namun suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Kata siapa itu? Su Hokji. Teman-teman, gimana? Kira-kira benar gak itu? Ya, menurut saya benar. Masuk akal juga. Ada lagi, politik akan penuh makna dan memiliki kekuatan apabila mengakar dengan budaya dan tradisi yang kokoh. Kata Muhaimin Iskandar. Oh, benar. Menurut saya juga benar. Ada lagi yang menyampaikan, barangkali saja orang akan mengingat tulisanku ini akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik. Oleh Pramudia Anantatur. Wah, hebat, hebat, benar juga. Terus ada lagi yang ngomong, politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat mempercayainya. Kata siapa itu? Kata Charles de Gaulle. Politisi saja tidak mempercayai kata-kata dirinya. Tahu-tahu rakyat memilihnya, menyoblosnya. Itu benar juga. Menurut saya. Terus ada juga yang berkata begini, ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kata Joseph Schumpeter. Benar juga menurut saya. Terus ada juga yang bilang begini, seburuk-buruknya politisi adalah yang paling pencitraan baik di depan kamera, tapi kelakuan di belakang sangat buruk di belakang aslinya. Nah teman-teman, bagaimana masyarakat yang tahu? Benar juga. Terus ada juga, jangan pernah percaya pada perkataan para tokoh politik yang manis dan penuh janji palsu. Ya, kata siapa itu? Ya ini adalah saking banyaknya masyarakat disakiti oleh tokoh-tokoh politik sehingga ini teruncam. Nah ini kan tulisan-tulisan orang-orang hebat ini karena ada kejadian. Saya mengutip ini, saya tulis ini sehingga menjadi pelajaran bagi masyarakat. Politik itu menurut saya kejam, mahal ya. Saya setuju dengan Willy Rogers. Mahal, kalah juga mahal, ya. Salah-salah, gila. Ini betul. Ada juga saya menulis dan saya mendapat di salah satu artikel, kalau tidak akan tahu wajah politikus yang sesungguhnya karena kemana-mana mereka selalu memakai topeng. Saya dapat kata-kata itu di suatu artikel di Google. Dia selalu memakai topeng. Ya benar. Dan itu apa adanya. Terus ada juga yang saya dapat, kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat, tapi lebih banyak kepentingan membuat kebijakan telah membunuh rakyat. Saya ulangi yang saya dapat ini, kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat, ya pasti. Pemimpin itu pasti pro rakyat. Tapi lebih banyak kepentingan pembuat kebijakan telah membunuh rakyat. Apakah benar? Ini kan tulisan. Ditulis oleh seseorang. Tapi artikel ini sepertinya kok ada benarnya gitu.
Ini kira-kira seperti itu, ya. Ada juga yang menulis mungkin yang kecewa, dan saya kutip, sok pro rakyat tapi aslinya suka menyakiti rakyat. Ada itu. Tapi itu kutipan tulisan itu benar juga. Dan ada lagi saya lihat, saat ini budaya bukan cuma tarian atau lagu daerah saja, tapi juga ada budaya yang memang kacang lupa kulitnya. Setelah dipilih lupa akan siapa yang mendukung. Ya benar juga. Terus ada juga lagi yang yang menulis pacar ingkar janji, yang rugi cuma kita. Presiden ingkar janji, yang rugi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau hal seperti ini ya tergantung. Nah, itu mungkin kejadiannya di luar negeri. Kalau di Indonesia ya yang kecewa pasti ada. Ini namanya politik. Kalau sudah kalah ya masih harus menerimanya. Yang menang ya kita berikan kekuasaan kepada yang menang untuk mengatur negeri ini. Ya itulah politik. Kira-kira seperti itu kan. Banyak sekali artikel-artikel teman-teman, karena ini WA dari sahabat. Karena saya sering membaca, hampir tiap hari membaca. Apakah Pak butuh politik itu bisa santai? Oh bisa, tergantung kitanya. Ada juga yang menulis politik itu santai dan repot, dan para politikus ya hanya Soekarno Presiden Indonesia yang tak pernah menyalahkan kebijakan rezim sebelumnya. Hanya Soekarno tidak bisa menyalahkan rezim sebelumnya. Kenapa? Karena presiden kita yang pertama. Siapa yang tidak menyalahkan rezim presiden sebelumnya? Hanya satu di Indonesia, Bapak Soekarno, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Bapak SBY, presiden ke-6, presiden Indonesia yang ke-6, tidak pernah menyalahkan presiden sebelumnya. Yang saya tahu, kalau presiden pasti bicaranya sudah hati-hati. Semua bijak menurut saya. Presiden Habibie, Presiden Soeharto, Megawati, Joko Widodo, semua ucapannya pro rakyat. Dan mereka adalah orang-orang hebat yang sampai menjadi presiden. Tapi yang saya lihat itu yang tidak pernah menjelekkan rezim sebelumnya itu Bapak Soekarno. Menurut saya. Yang kedua adalah Bapak SBY. Yang setahu saya. Terus Bapak Soeharto juga tidak pernah. Megawati juga tidak pernah. Pak Habibie juga tidak pernah. Tidak pernah. Tapi yang berbicara mungkin orang-orang lain menjelekkan. Tapi dari mulut presiden sendiri tidak pernah saya lihat menjelek-jelekkan rezim sebelumnya. Kalau besar-besar mungkin. Tapi kalau setahu saya, presiden pertama sampai terakhir Pak Joko Widodo tidak pernah menjelek-jelekkan rezim sebelumnya.
makanya saya berani bicara ini. Seorang presiden pasti bicaranya itu hati-hati, kelas tinggi. Kalau pendukungnya mungkin saja ya menyalahkan ini, menyalahkan itu. Mudah-mudahan saya salah ya. Tapi setahu saya sekelas presiden beda cerita. Kualitasnya sudah beda. Itu menurut saya. Karena sudah kelas tinggi ilmu komunikasinya. Dan hati-hati sekali yang saya tahu. Banyak cerita-cerita juga terkait dengan politik. Kemarin saya bicara sama salah satu kader, wah susah sekali untuk bergabung di salah satu partai politik. Iyalah, kalau pemimpinnya tidak memberikan contoh, kalau pemimpinnya hanya memeras pasukannya, orang tidak mau bergabung. Kalau pemimpinnya hanya memanfaatkan pasukannya, hanya meminta iurannya, terus tidak berbuat balik, tidak turun ke daerah, tidak berbuat ke daerah, tidak membantu pasukan di bawah, siapa yang mau bergabung, Bung? Siapa yang mau bergabung terhadap partai itu? Nggak mau. Ini teori-teori yang saya baca kepada teman-teman, khususnya tim saya yang mau mendengarkan wejangan saya ini. Maaf ya bila mana ada kata-kata saya yang salah, tetapi ini ada di dalam artikel-artikel buku, majalah maupun Google. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat saja. Dan itu terjadi, tapi yang menyentil saya itu adalah terkait dengan politik itu mahal. Kalah mahal, menang mahal. Jelas. Terus risikonya seperti apa Pak Putu? Risiko itu tinggi. Setelah menjabat, lebih serem. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Dibayarin makan tidak boleh. Kita mana tahu. Terus makan, dibayarin, masalah gratifikasi pasal 12B besar. Undang-Undang Tipikor. Terus kita duduk sama pengusaha punya kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi kita. Terkait dengan jabatan kita mesti harus memberi contoh. Mana tahu kita mereka mau apa. Serem. Terus memberikan informasi yang kurang baik. Terus mengenalkan orang. Terus perbuatan itu menjadi perbuatan melawan hukum di saat kita mengenalkan. Dan ada menstruannya. Berat. Makanya saya titip kepada teman-teman yang menjadi pejabat atau menjadi kadis. Ya, kadis-kadis, satker, PPK. Kaki kalian sudah ada, ya, satu di masalah, kedua untuk negara. Bapak-bapak pasti paham apa yang saya maksud ini. Kalau bahasa kasarnya, satu sudah di penjara, satu untuk negara, karena harus mesti berbuat. Saya kasih contoh banyak sekali. Banyak orang jujur yang masuk penjara. Banyak orang baik yang masuk penjara karena ketidaktahuannya. Orang baik banyak yang masuk penjara. Apakah bapak-bapak yang menjabat sekarang itu sudah aman? Belum tentu. Tunggu waktunya. Lengah sedikit, tidak bisa tidur. Saya tidak bisa ngasih tip untuk bapak-bapak yang sedang berkuasa. Ya. Sekarang semakin lengkap. Semakin lengkap. Kejaksaan punya alat sadap. Polisian juga sudah semuanya. Sudah telanjang sekali. Bagaimana menyembunyikan? Ya. Saya yakin kedepannya ini negara ini semakin bagus. Semakin tertib administrasi. Apalagi kepemimpinan Pak Jokowi, menterinya Sri Mulyani, genap juga. Lengkap itu. Kita diajari untuk cerdas. Kita dididik untuk pintar. Bagaimana bernegarawan, bagaimana caranya kita maju selangkah lebih maju dari negara lain.
Mereka cerdas. Saya bangga dengan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Joko Widodo. Sangat cerdas, berani, pendobrak. Di Bali juga sama, gubernurnya berani, bupati-bupatinya berani. Itulah yang mesti harus ditunggu-tunggu oleh rakyat untuk membangun. Tapi kalau berani, ada juga risiko. Harus berani mengeluarkan diskresi terkait dengan pembangunan yang ada. Diskresi itu mesti harus dibentengi betul. Mudah-mudahan didengar oleh pemimpin-pemimpin yang sedang berkuasa ini. Banyak sekali. Saya kasih contoh. Bapak Made Margawa berjuang untuk membangun rumah sakit di Unut. Apa yang terjadi? Terpleset, salah tanda tangan, karena demi pembangunan, ya masuk penjara. Banyak sekali untuk perjuangan. Banyak. Bagaimana caranya mendapatkan anggaran begitu berat? Aspirasi kita Pulau Bali. Tidak lengkap kita punya. Wakil-wakil rakyat kita itu ada yang double, sekarang sudah tidak double lagi saya dengar. Seharusnya komisi 1, 2, 3 sampai 11 kan kita punya 9 dapil aspirasi. Kita punya 9 wakil rakyat. Seharusnya semua berbeda komisinya supaya saling bantu-membantu untuk membangun Bali. Ya. Tapi ini adalah, saya tidak bisa mencampuri, tetapi ini hanya masukan supaya menempati komisi itu jangan double di dapil yang sama. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan tips saya ini kepada teman-teman khususnya LSM Jarak, karena LSM Jarak pimpinannya meminta saya bercerita apa aja. Pak Putu baca-baca apa aja sih? Saya banyak membaca terkait dengan politik. Yang terkesan itu ya, politik itu mahal, menang mahal, kalah mahal. Tips saya kepada bapak-bapak yang sedang menjabat, banyak doa, banyak berdoa supaya tidak terpleset ke lumpur yang ada durinya. Karena beda tipis antara pejabat dengan WBP, beda tipis. Pejabat dengan warga pemasyarakatan, salah sedikit menjadi WBP. Ya. Hati-hati.